Shalom. Bersama saya Pastor Iskandar Daki di Batam. Batam, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan komennya. God bless. Di
Shalom. Selamat bertemu kembali. Hari ini hari Selasa 28 Juli 2020. Hari ini saya sengaja mau bertegur sapa kepada para anak muda. Anak muda adalah generasi emasnya gereja. Anak muda harus dipersiapkan dengan baik. Hari ini siaran saya masih terinspirasi dengan pelayanan saya pada hari Minggu kemarin lusa di GBI Kampung Air Batam Center Batam di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Dani Ginting. Di ibadah tersebut ada beberapa kesaksian pujian termasuk dari kaum pemuda. Nah, ketika kaum pemuda sedang melantunkan pujian mereka, itu menghadirkan inspirasi bagi saya untuk menyampaikan video hari ini. Dan tema saya tentang hari ini adalah bahwasanya jangan pernah gadaikan imanmu. Ya, sekali lagi, jangan pernah gadaikan imanmu. Hari-hari ini ketika dunia sedang berada dalam masa-masa sulit. Yang pertama adalah kita ada di pandemi COVID-19, benar? Dan yang kedua, sekarang ini adalah masa generasi milenial. Generasi yang lebih percaya pada apa yang dilihat oleh mata. Ya, generasi milenial adalah generasi yang lebih percaya apa yang dilihat oleh mata. Contohnya, Indonesia. Betapa luar biasanya sinetron Korea menguasai anak-anak muda dan remaja Indonesia. Ketika mereka melihat sinetron-sinetron tersebut, mereka berimajinasi, mereka berhalusinasi sebagaimana apa yang ada di dalam sinetron tersebut. Tapi biarlah hari ini, ketika kita boleh bertemu, saya punya satu kerinduan. Kita boleh-boleh saja menonton sinetron ataupun film-film Korea, tapi mari kita lebih berimajinasi, lebih berpikir, berhalusinasi malah sekalipun tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sekali lagi, mari kita refer, kita jadikan Alkitab sebagai patokan kita. Khusus engkau para anak muda yang adalah generasi emas gereja. Hari Minggu lalu, pemudanya bernyanyi, "Engkau ada di dalam setiap musim hidupku." Lalu lanjutan perkataan pujiannya, "Bersamamu Bapa, ku lewati semua." Jadi jika pujian itu merupakan sebuah lantunan iman, deklarasi iman, maka saya mau katakan, jangan pernah gadaikan imanmu, hai anak muda gereja yang merupakan generasi emas daripada gereja. Karena 10-20 tahun lagi kepemimpinan gereja ada di tangan para anak-anak muda sekarang. Oleh karenanya ketika kita dengan lafal pengakuan iman bahwasanya Tuhan Yesus ada dalam setiap musim hidup kita, dan bersama Yesus kita dapat melewati semua masa-masa sulit hidup kita, saya mau kasih tahu. Yang pertama, di masa milenial, generasi milenial, memang persaingan sangat berat. Persaingan sangat besar. Yang jelas kalau kita ada di generasi milenial, kalau kita tidak mau kompromi, mungkin kita akan tersisih. Generasi milenial, model rambutnya bisa 10 warna, kalah nano-nano, matanya bisa berubah warna, dan segala macamnya, tubuh penuh tato, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang paling menakutkan adalah ketika masa generasi milenial, anak muda milenial menjadi anak-anak yang tidak percaya Tuhan, dan lebih buruk lagi menjadi ateis. Karena mereka lebih percaya dengan apa yang mereka lihat lewat mata kepala mereka sendiri. Ini tugasmu anak muda. Apalagi khususnya pemuda GBI Kampung Air Batam Center Batam. Engkau sudah mendeklarasikan imanmu, berkata bahwasanya bersama Bapa kita bisa melewati semua. Lalu apakah yang menjadi kendala para anak muda hari-hari ini, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19? Yang pertama adalah masa depan tentang
A. Pekerjaan. B. Pendidikan. Di masa pandemi COVID-19 ini kita benar-benar sulit dan kita sulit juga mendapatkan pekerjaan, benar. Ada banyak kita yang terkena PHK. Ada banyak yang kita terpaksa pulang kampung. Pendidikan juga demikian. Karena ada banyak orang yang saya tahu, perantau-perantau yang berjuang gigih mengubah hidupnya. Dari kampung datang hanya tamat SMA, dia cari kerja di Batam. Bahkan pertama-tama kerja serabutan, lalu dia mendapatkan kerja yang mulai baik dan dia mengambil keputusan dia mulai berkuliah. Tapi ketika dia kena PHK, wow, betapa malang nasibnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di generasi milenial ini yang paling mengganggu kehidupan para pemuda adalah masalah cinta. Dengar baik-baik para pemuda. Berbicara tentang masalah cinta, saya mau kasih tahu, sebagai generasi emas gereja, engkau anak muda adalah ciptaan Tuhan yang sangat unik, ciptaan Tuhan yang sangat mulia. You are the limited edition of God. Kamu adalah edisi khususnya Allah. Tidak akan ada lagi yang seperti engkau, yang diciptakan. Bahkan jika engkau punya saudara kembar sekalipun, tidak akan pernah sama. Makanya Mazmur 139, mari kita buka Mazmur 139 ayat 14 berkata demikian, para anak muda sekalian. Demikian firman Tuhan, Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Engkau harus di posisi itu dulu. Engkau sadar diri dan tahu diri bahwasanya engkau itu adalah generasi emasnya gereja. Jadi jangan pernah gadaikan imanmu oleh karena pekerjaan, oleh karena cinta. Hindari iman kaleng-kaleng. Itu dia. Sekali lagi, hindari iman kaleng-kaleng. Karena sebagai gereja, kita wajib berkata, aku ini bukan iman kaleng-kaleng. Tapi persoalan tidak selesai sampai di situ. Karena fakta, kenyataan, dan realita seringkali berbanding terbalik dengan ekspektasi dan harapan kita. Ketika umur mungkin mulai menanjak tinggi, maka engkau mulai terkena sakit, ragu, goncang, dan bimbang. Jika bicara tentang masalah cinta, engkau sudah setia menunggu Matius datang. Markus, Lukas, Yohanes engkau tunggu datang. Bahkan sampai Yakobus engkau tunggu tidak datang-datang juga. Tapi sementara engkau menunggu Matius sampai Yakobus, terkadang muncul Abdullah menghampirimu. Terkadang muncul Amir menghampirimu. Saya mau kasih tahu. Ketika itu terjadi, ingatlah Mazmur 139 ayat 14. Engkau itu the limited edition of God. Edisi khususnya Allah, satu-satunya, tidak ada lagi yang lain yang seperti engkau. Jangan jual murah. Karena tadi pengakuan iman kita dengan pujian adalah, engkau ada di setiap musim hidupku. Musim hidupmu sedang baik. Musim hidupmu sedang carut marut. Engkau sedang gagal cinta. Engkau sedang kena PHK. Engkau sudah berdeklarasi. Engkau ada di setiap musim hidupku. Dan engkau sudah katakan, bersamamu Bapa, aku dapat melewati semuanya. Ingat anak muda, engkau adalah generasi emas gereja. 10-20 tahun lagi, kepemimpinan gereja ada di tanganmu. So, untuk apa jual murah sekarang? So, untuk apa terlena dengan segala macam bau milenial dan segala macam yang menyesatkan dan bisa menjebak engkau kepada hal-hal yang berbau dosa. Mari kuatkan tekadmu bahwasanya kalaupun persoalan cinta sampai Matius, Yakobus engkau tunggu tidak datang, bersabarlah, tunggu kembali dari Matius sampai kembali kepada Yakobus. Saya mau kasih tahu, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadamu. Persoalan pekerjaan hari-hari ini, mari terus berdoa. Tuhan akan menolong kita semuanya. Masalah kuliah, pendidikan juga Tuhan pasti akan tolong kita. Dengar baik-baik anak muda, khususnya anak muda GBI Kampung Air Batam Center. Ketika engkau mendengar firman Tuhan hari ini, Mazmur 139 dan 14, hari ini
saya berkata, sharekan video ini. Share, subscribe, ceritakan kepada teman-temanmu. Katakan kepada teman-temanmu, itu Pak Iskandar. Kalau perlu panggil dia untuk berkhotbah di ibadah yudmu, di ibadah rayamu. Dan sekaliannya kita hari ini, ketika saya mengambil tema jangan gadaikan imanmu, saya mau bagi firman Tuhan dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ingat, kita ini bukan generasi iman kaleng-kaleng. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.